Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, pemirsa YouTube IKN Islamic TV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang sangat berbahagia ini, yakni malam 10 Zulhijjah, artinya adalah besok adalah Idul Adha, Idul Qurban. Kali rasanya kita bisa dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu kembali di dalam hari raya Lebaran Idul Qurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, para pemirsa YouTube IKN Islamic TV yang kami muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama dengan Al-Fakir Rahmat Abu Fakhri akan menemani pada acara kajian online pada kesempatan kali ini, yaitu edisi tanggal 30 Juli atau bertepatan dengan malam 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, dan mengangkat tema yaitu khilafah ajaran Islam. Dan alhamdulillah telah bergabung tentunya bersama dengan kita Shahibul Fadillah Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahab, yang akan bertugas pada kesempatan kajian online pada malam hari ini. Terlebih dahulu kami warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Untuk besok berapa ekor yang disembelih Ustaz? Kalau di musola anak itu sementara 4 ekor sapi. Alhamdulillah. 3 ekor kambing. Alhamdulillah. Hari Sabtu, Ustaz. Oh, hari Sabtu ya, karena hari Jumat mepet mungkin ya, Ustaz ya. Iya. Oke. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian Islam online dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa
mendukung channel IKN Islamic TV dengan like, subscribe, dan komen yang positif, dan share seluas-luasnya info-info kajian di IKN Islamic TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Baik, para pemirsa hadirin yang kami muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah, langsung saja kita simak penyampaian tema kita, yaitu khilafah ajaran Islam, yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahab Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabi Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi islamiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Ikhwanakumullah, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terutama kekuatan iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa mudah-mudahan di dalam pertemuan ini, mudah Allah SWT meridhoi acara ini hingga selesai. Ikhwanakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin coba mengupas tentang makna atau definisi tentang khalifah dan apa Islam itu. Yang saya sampaikan, ini jalan berada khalifah. Di situ dibaca khalifatan, jadi fil adi khalifatan. Kenapa enggak dibaca khalifatun? Jadi itu khalifatan itu menjadi maf'ul sama. Mana fa'ilnya? Ja'il untuk fa'ilnya. Lanjutnya, apa bedanya khalifatun sama al-khalifah, al-khalifatu? Tentu dari segi lafaz pandai menawi sorob, jadi khalifatan sama al-khalifatu itu tidak ada bedanya. Dan arti sama-sama kalimat isim. Hanya beda kalau sedang al-khalifatu itu isim ma'rifat. Isim nakirah itu memberikan makna arti umum. Sedang al-khalifatu itu isim ma'rifat yang memberikan arti khusus tertentu. Itu dari segi pandang ilmu nahwu. Selanjutnya khalifah di dalam arti atau makna khalifah itu badal. Jadi badal Allah di muka bumi atau wakil Allah. Yang dimana Allah amanahkan tugas untuk mengemban di salah dan nanti menjalankan apa yang amanahkan sesuai dengan SOP, standar operasi prosedur. Tentu prosedur
Karena al-khalifah itu makrifat. Dan nanti menurut arti khusus. Dalam tanda kutip nggak sembarang pemimpin itu dikatakan khalifah, bukan, nggak bisa. Kalau khalifah pasti pemimpin. Kalau pemimpin itu belum tentu khalifah. Sampai ada yang berkomen, oh itu Donald Trump khalifah, oh itu Jokowi. Jadi jika saya mendefinisi sebuah kalimat, berakibat apa? Salah dalam menyikapi. Di situ. Lanjut tadi menjelaskan fil ardi khalifatan. Itu. Jadi menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan. Di mana wal takum minkum ummatu yadunal khairi wa amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di mana ini juga di contoh Rasulullah. Nah, di mana yang pertama wal takum minkum, harus ada kelompok golongan minkum dari kalian. Harus ada kelompok golongan. Yadunal khairi wa amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar di situ. Wa yanhauna 'anil munkar itu terdapat ilmu bayan. Kalau menurut ilmu balaghah itu ilmu bayan di situ. Ilmu bayan itu yang dimana ilmu yang untuk memahami maksud tujuan ayat tersebut atau memahami tujuan orang yang diajak ngomong tadi, pembicara atau mukhatab di situ. Ya maksudnya ilmu khairan bil ma'ruf wa munkar itu ya Islam. Gitu. Namanya pada Islam. Jadi itulah Rasul contohkan itu bagaimana itu sudah terbentuk dari kelompok golongan yang dimana kelompok tadi menyeru Islam, karena Islam itu nanti saya jelaskan mati mencakup amar nahi mungkar. Nggak ada Islam nggak ada. Nah, begitu nanti yang menyuruh Islam, itulah nanti Allah menjadikan salah satu di antara golongan tadi. Jailu fil ardi khalifah. Jadi di mana dijadikan maf'ul tadi. Objek, ya kan subjeknya mana? Ya kelompok tadi. Jadi wal takum kelompok, jika sudah ada kelompok golongan, maka itu Allah menjadikan nanti satu di antara kelompok tersebut. Jadi ada khalifah. Jadi maka saat ini yang kita lakukan dari itu sama apa yang dirasakan Rasulullah. Nah, itu membuatku telah. Nah, itu enggak langsung tiba-tiba khalifah, enggak. Harus ada dulu. Nah, tentu kenapa membuat kelompok tadi yang menyuruh Islam? Itu karena dilandasi ini ada suatu perubahan. Sebenarnya ada ayat dijelaskan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kaum hatta layur bi anfusihim. Kaum tidak merubah keadaan tersebut. Maka dalam ini kalau kita katakan keadaan realita yang kita lihat sekarang luar biasa, kemaksiatan, kemungkaran. Di sini kita coba untuk merubah tadi. Bukan merubah sekedar pemimpinnya, tapi dirubah dari akarnya. Disitulah kelompok tadi itu mengasah perubahan. Jadi kata tadi hatta layu wa ambusim, ya kan? Jadi Allah tidak akan merubah selagi kamu tidak ada mau merubah keadaan tersebut. Nah, tentu ini apa? Kita lihat, kita rasakan ini apa? Ini keadaan apa itu zaman dan sistem
coba rubah, ya kan, taghyir menjadi apa? Umat-umat yang khair ummah, kuntum khair ummah itu. Bagaimana agar apa itu tercipta, terwujud khair ummah, umat yang terbaik. Maka ini membahas itu perubahan. Nah, perubahan itu harus dilakukan sebuah kelompok, golongan. Nah, disitulah nanti akan apa? Itu sudah ada seorang itu, yaitu khalifah tadi. Jadi bisa saya ibaratkan khalifah dan Islam itu ibarat apa? Sholat dan toharoh. Jadi tidak mungkin sholat dilakukan tanpa melakukan toharoh terlebih dulu. Ada sebagai kaidah ma itu wajibun illa bi wajibun. Jadi mas watulah itu tidak akan sempurna. Wajibun nanti suatu yang wajib. Illa bi wajibun melakukan hal wajib dulu. Jadi konten tadi saat Islam itu tidak bisa dilakukan secara paripurna, secara kafah tanpa ada seorang khalifah. Begitu juga orang muslim tidak menjalankan sholat tanpa melakukan toharoh. Gimana toharoh? Maka harus dipahami dulu, itu ada syarat rukunnya. Jadi nggak sembarang. Nah, ke sini apa pentingnya? Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Islam di sini. Sebenarnya yang saya sampaikan warodi kalau Islam Madinah. Wa qala aidan inna dina indallah Islam. Wa qala aidan wa mitagor Islam Madinah fa libal minhu. Itu. Apa sih Islam tadi? Tapi dia enggak inna dina indallah Islam atau Islam tadi. Islam dalam penjelasan kitab Nizam Islam dalam kitab Nizam ya kan, Nizam dalam bab mabda itu Islam itu di samping din itu juga mabda. Dan di dalam fikih Imam Syafi'i, mabadi fikih jilid 1 dijelaskan Islam itu sebuah aturan yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad untuk mengatur umat manusia agar terwujud manusia itu suatu di samping din itu juga mabda. Maka kalau mabda seorang dan mabda yang baik, yang khair, tentu mabda yang khair yang baik itu berasal dari yang hendaknya benar, yang baik, Allah SWT. Mabda yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik, pola pikir yang baik. Kalau mabdanya tadi jelek, otomatis itu mencerminkan perilaku yang buruk. Kita lihat sekarang ya kan tuh tetangga kita ya kan, kanan kiri kita, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara pergaulan, yaitu mencerminkan itu. Bagaimana kalau seorang muslim cara berpakaiannya seperti akan orang kafir, ya kan tuh. Jadi masalah pakaian itu jelas dalam fikih maupun hadis, ya kan, semua itu sepakat kalau busana kaum muslimah itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu semua hal sepakat di situ. Nah, disitulah kemudian tadi itu Islam tadi mabda tadi. Itu kalau tadi cara berkan sudah seperti itu berarti mabda yang buruk. Arti mabda yang baik itu akan mencerminkan nah disinilah Islam. Jadi bagaimana agar tadi itu dipahami, maka perlu didakwahkan tadi. Sebagaimana hadis Rasulullah, balighu ani wal ba'iyatin. Balighu sampaikan ani dari kata Rasulullah. Wal ba'iyatin harus balon satu ayat di situ. Nah, dari situlah dia itu akan mengembannya.
mendakwahkan, memperjuangkan, terus membelanya. Nah, itulah sudah tadi banyak orang yang paham Islam, tidak menutup kemungkinan, situlah nanti idza ja'a nasrullah. Itu. Insya Allah segera Allah memberi pertolongan. Nah, maka sebenarnya kaidah tadi itu, nah itu sesuatu yang wajib tidak bisa dilakukan. Artinya apa tadi? Jadi syariat Islam itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna, sekafah, separipurna, itu tanpa ada seorang khalifah. Yang kedua apa? Ukhuwah tidak bisa diterapkan tanpa ada seorang khalifah. Begitu juga dengan dakwah, dan jihad itu tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya khalifah. Karena apa? Kalau lindung perisai di situ. Maka inilah betapa pentingnya, betapa wajibnya tentang mengasuh seorang khalifah tadi. Berarti kembali kalau kita itu bukan area kita. Berarti mengangkat khalifah itu area Allah. Area kita itu mendakwakan Islam. Sebagaimana Rasulullah contohkan. Ya dakwah, tafal ummah di situ. Hijrah itu kan tidak memprediksi apa nanti terjadi itu tanggal berhari apa, kan tidak diprediksi. Itu area Allah. Nanti kan jailu fi ardi khalifah. Allah menjadikannya nanti. Baik. Berarti ini adalah merupakan janji Allah ya Ustadz ya terkait khilafah ini Ustadz. Selanjutnya itu Allah berjanji di situ. Ketika sudah ada kelompok golongan menyerang Islam, dia telah berjanji. Maka Rasul itu bagaimana upaya untuk membentuk satu kelompok tadi. Sama dengan saat ini kita berusaha untuk membuat kelompok golongan menyerang Islam tadi. Dan itu nanti sudah banyak orang yang menyerang Islam, ya kan? Nah itulah nanti, ya kan? Sama seperti Rasul melakukan tadi, mendakwah tadi. Maka di Madinah lah di situ Allah menjadi khalifah tadi. Ya. Jadi jelas, jadi esensi khilafah kan jelas. Ukhuwah, syariat dakwah. Jadi jelas itu. Jadi seorang khalifah menjalankan hati itu amanah Allah seperti itu dengan tadi. Itu menjadi syarat secara paripurna, menyatukan muslimin dan melindungi semua umat. Itu tugas khalifah. Maka kalau ada kelompok atau pihak-pihak mungkin yang mengatakan, saya baca di medsos itu, saya setuju dengan khilafah, tapi bukan khilafah. Alhamdulillah kalau ada kelompok seperti itu. Jadi tidak setuju dengan syarikat kan gitu bahasanya. Tapi sudah setuju dengan khilafah kan gitu. Alhamdulillah itu. Itu banyak yang kita rasakan saat ini ya kan, bagaimana Maparo kan itu kan. Itulah di mana sebelum itu banyak orang dikriminalisasi ya kan, membawa bendera agama tauhid itu di penjara, tangkap, itu loh. Karena giginya dakwah kita menyampaikan Islam, akhirnya apa? Itu terpatahkan tadi itu. Nah inilah pentingnya menyampaikan Islam. Jadi menyampaikan Islam itu bukan itu kita ingin suatu materi, kedudukan, jabatan, kekuasaan, bukan. Kalaupun dikasih kekuasaan, itu bukan tujuan utama. Kalaupun dikasih kekuasaan itu hanya fasilitas menjebak. Itu.
Baik, Ustadz, tadi kami menangkap bahwasanya khilafah itu adalah pemersatu umat, kemudian penegak syariah Islam, dan sebagai pengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian pertanyaan yang timbul, Ustadz, lantas seperti apa thariqah yang sahih ketika umat Islam sebagai ajaran Islam itu yang saat ini memang belum terlihat atau belum diterapkan secara baik gitu. Enggak, Ustaz? Iya, terima kasih. Jadi lagi-lagi kita tuh metode yang kita lakukan tuh manhaj Rasulullah. Jadi di mana dakwah kita tuh la'anfiyah, lamadiyah. Benar Rasulullah contohkan. Tidak pernah Rasul melakukan kekerasan, kriminal, tidak pernah itu. Justru sebaliknya apa? Rasulullah itu yang dimusuhi. Sampai Rasul berdarah-darah gitu banyak itu. Hanya sekedar menyampaikan Islam. Itu. Jadi kalau saat ini kita tuh mendakwakan, tiba-tiba ada orang yang nggak senang atau mungkin dan sebagainya, itu belum seberapa. Biasanya apa? Kita belum pernah ya dilempar orang batu, dilempar kotoran, belum pernah kan? Itu loh. Itu sosok manusia pilihan Allah itu sudah seperti itu. Kalau kita melihat sirahnya kan gitu ya. Itu loh. Betapa itu perlu diperjuangkan itu. Nah, sampai kapan nanti khalifah angkat bahwa alam? Jadi ada kita tuh terus menyampaikan bagaimana Allah berfirman, wa ma asqala memang ta'ilallah wa nasalika wa qala inna minal muslimin. Jadi ada ya ilallah menyeru, maksudnya menyeru Islam di situ. Nah, itulah. Jadi kata iman ta'ilallah itu secara bahaya itu ya Islam. Itulah. Karena Islam itu menyangkut semua tadi itu. Din, mabda, aturan tadi. Maka dalam ayat tadi saya sebutkan nanti wa may yataqul Islam ad-dina din yang bukan Islam, Allah tidak terima, itu tolak. Artinya apa? Aturan alternatif kalau tidak bersumber dari Islam, itu jelas aturan yang fasad. Nah, sebagaimana ada yang menjelaskan dual fasad itu baru bahri. Dual fasad nampak kefasatan di situ. Pergaulannya fasad, ekonominya sistem ekonomi fasad, sistem hukum-hukumnya fasad, ya kan? Itu karena apa? Tidak mengambil dari Islam, ya kan? Sistem budayanya fasad, itu semua fasad itu. Fil bahri wal bahri. Nah, jadi ada bima akhasu etinas. Etinas itu pamut balago itu arti majas. Jadi kalau di yang sebenarnya ya tangan manusia, nggak seperti itu. Jadi etinas itu udah itu kebijakan. Berakibat fatal, kesalahan tadi. Jika kebijakan tadi benar, tentu kebijakan benar itu bersumber dari yang benar. Dari Islam. Kalau kebijakan benar, otomatis dampaknya ya kebaikan, kemaslahatan. Itu. Sebagaimana hadis ainam yakul saud atau kemaslahatu. Di mana saat ditegakkan, diterapkan, itu pasti kemaslahatan. Maka itu ada kemaslahatan baik kepada manusia. Gitu. Dasar ini kebijakan yang fasad, yang buruk. Dampaknya apa? Semua ini itu fasad semua. Mana nggak fasad? Semua fasad itu. Gitu. Kalaupun ada kelompok yang nggak fasad, itu tumbuh dari benih-benih yang khair, yang baik. Gitu. Jadi kita dia mengemban, di situ masih
ada benih tadi itu. Maka sekarang ada kelompok-kelompok yang menurut Islam itu bersumber dari benih-benih yang khair. Itu. Baik, Ada. siap. Berarti memang tadi seperti yang Pak Ustadz jelaskan bahwasanya setiap dakwah Islam tentunya tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Islam sebagai ideologi tadi ya, Ustadz ya. Kemudian seperti apa Ustadz ini kita melihat kelompok yang sesuai dengan tuntutan ayat tadi, Ustadz. Wal takum minkum ummah. Mungkin seperti apa penjelasannya kelompok yang dimaksud, Ustadz? Ciri-ciri arti kelompok yang menyebut tadi masuk ayat tadi wal takum minkum umat yad'una tadi, umat yad'unya khairi gitu loh. Tadi saya jelaskan nanti yad'ina al-khairu an bil ma'ruf an munkar itu ya Islam tadi. Jadi jika ada kelompok menyuruh Islam tidak menyuruh yang lainnya, ya itulah. Jadi kelompok yang insya Allah itu kelompok yang sahih. Jadi barang siapa yang menyebut asabiyah itu barang golongan saya. Maksudnya apa? Maksud apa yang sama Rasul itu ya Islam. Barang siapa menyebut selain Islam itu asabiyah. Jadi kalau kita mengenal itu bukan mengemban harokah tidak, tapi Islam kita memban sampaikan itu bukan harokahnya. Baik, Ustaz. Ini Ustaz? Mungkin waktunya agak mepet, mungkin bisa dijelaskan secara singkat barangkali Ustadz bagaimana solusinya ketika umat Islam ini sekarang seolah-olah menjadi hal yang didiskriminasi ya, khususnya terkait ajaran Islam. Kemarin bahwasanya khilafah dan jihad itu sebagai sumber ajaran radikal gitu ya. Kemudian lantas pelajaran tersebut dihapus atau semacam direvisi ya di buku-buku pelajaran Islam. Nah ini pendapat Ustadz, bagaimana Ustadz sebaiknya kaum muslimin dalam demikian Ustadz. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi itu kondisi muslim ya kan khususnya. Jadi sebagaimana yang pernah saya dengar dari penyampaian Ustadz jadi Ustadz Junaidi ya kan itu menyampaikan nanti menyebut kalimat jadi Dorba Zaitun Amron gitu. Di mana kondisi umat sekarang itu menjadi Amron apa maf'ul. Jadi Amron itu korbannya. Dorba Zaitun, Dorba fi'il, Zaitun itu fa'il, Amron maf'ul. Di mana kondisi umat sekarang itu menjadi maf'ul, korban. Gitu loh. Jadi laki-laki dah jadi korban pesakitan, yaitu didolimi, dianiaya, ada sebagainya situ. Itu sebabnya apa? Tidak ada junah, tidak pelindungnya. Nah, mengenai yang tadi itu masalah ajaran jihad, ya kan, atau mengemban khilafah radikal, itu versi mereka. Jadi laki-laki kok kembali kalau versi kita itu juga radikal itu sekolah radikal
Ente bahasanya. Jadi radikal bukan cuma yang mengenai sound radikal, tapi ada sekolah radikal yang bahaya itu. Jadi sekularisasi di pendidikan tuh anak-anak sekarang tuh diklasasi itu, classism tadi itu. Maka faktanya apa sekarang? Banyak generasi-generasi yang ngoplo, free jambret, free seks, itu dampak dari sekolah radikal di situ. Justru yang kita bantu Islam yang radikal, iya itu. Harus radikal berarti yang radikal kan itu kan netral ya, itu loh. Okay. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair atas penjelasannya. Karena waktu yang membatasi, Ustaz, insya Allah pertanyaannya kami catat dulu karena waktu yang membatasi kita. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukran jazakallah khair atas partisipasinya, dan pada kesempatan malam hari ini kami dari IKN Islami TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya amal ibadah haji dan amal ibadah kurban ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahab yang telah menemani kita pada malam atau materi kajian pada malam hari ini. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz. Dan untuk itu marilah kita tutup ya kajian dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Baik, demikian. Terima kasih, kami undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah Ustaz.